Selamat malam. Selamat malam menyanders dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di series 135, episode 135 dengan judul Pambukaning Gedong Kencono Mahapatih Mego Mendung. Oke, ini kayaknya Mas Agung sudah bergabung. Halo. Arya. Eh, Sorry ini di jalan, jadi apa namanya? Mungkin nggak jelas lampunya lampu mobil. oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku belum putar balik. Nah, aduh, iya. Apa kabar Om? Kalau mesin tak matiin, kira-kira lampu ini nyala nggak ya? Tapi Nyala Om, ngebusin. nyala, Nyala nyala, ya? nyala. Tapi nggak. Sebentar. Ini aku di depan di belakang sih. Coba tak matiin dulu, bentar. Iya ya, coba monggo monggo. Nih Indra juga sudah bergabung. Salam, salam menyan semua. Wah, dari berbagai tempat hari ini. Oh iya. Om Ini posisi, mana nih sih? Indra kayaknya masih kesulitan bergabung. Oh, Mungkin sinyal. oh iya. Om posisi Lah, aku posisi di mana? di dalam mobil. Dalam mobil. Waduh, nggak salah sih sebenarnya. Semoga ini ya, apa namanya? Sinyalnya nggak jelek. Halo Nah, itu Indra. dia. Halo. Apa kabar Indra? Baik, Om, baik. Om, Ini gimana kabarnya, Om? di rumah atau di mana? Di rumah, Di rumah, di di rumah. rumah. Oh, iya, iya, iya. Katanya Om hari ini Indra mau sombong. Om. Oh, sombong. Oh iya, Sombong apa tuh? Aryo, Indra ini ya, apa namanya punya usaha bikin sate ya. Sate Iya, Iya, Om, bener. coba Indra silakan Indra, nggak apa-apa. Waktu dan apa tempatnya. Indra? Kameranya mau jatuh terus. Nah, dah. Kenapa? Sate apa gitu? Oh, sate yakitori namanya, sate Jepang. Di mana Di posisinya? Bekasi, Om, di Kemang Pratama. Oh, di Di, Kemang di Pratama. belakang restoran Hema, kalau ada di Google Maps. Oh, Persis di di belakang. belakang. Tahu, tahu. Ini gambarnya keren Instagramnya. banget Om. Oh iya dong, kita bikinnya niat dong. Harus Itu sate apa? gitu. Ayam apa gitu? Sate ayam, Om. Ayam. Sate ayam Semuanya, Jepang, salah. Hah? semuanya sate ayam. Enggak semua. Semuanya ayam atau Ada yang daging juga, daging sapi. Ada juga yang kulit ayam. Heeh. Banyak, Om. Sama ada chicken popcorn. Weh, ya, ya. Iya. Ntar aku Kalau bawain, Om, ke rumah Om. Kemang Pratama kan jauh dari tempatku. Ya. Nah, kita sekali kali ya Om, ke sana kali ya. Iya dong, main sini. Sekalian kopdar Siap. sama orang Bekasi, sama menyanders Ya. Bekasi. Bilang enggak. Iya. Ini pesan matiin tuh panas, tak buka jendela dulu Aryo. Lanjut sebentar. Silakan Om. Ini sebenarnya Mas Agung ini lagi penganggurannya lagi sibuk ya. Pengangguran Mas Agung tuh kadang-kadang sibuk sekali. Jadi menyanders mohon dimaklumi. Kalau Mas Agung segera dilupakan.
Rahayu, Rahayu. Rahayu. Indra, ada yang minta dibawain nih. Ada yang Lumayan, minta masalahnya. dikirimin. Oh iya, ada harga berapa, Indra? Harga? Heeh. Oh, Atau ininya. fotonya ada nggak? Ayo. Yang tadi Atau kirim. diskon atau apa gitu kalau orang beli banyak atau beli Oh. ini atau terus hari Ada. yang terbaik. Ada, Om. Sate kolosan dia ada. Hah? Siap. Mana Rio? Nah, itu harga-harganya. Nggak kelihatan sih. Kalau di tempat nggak kelihatan. Kecilan ya. Kecilan. Mungkin nanti aja apa biar apa DM aja. Di IG ada toh ininya. Ada dong, Kita ada lihat dong. di IG-nya. Oke. Aku bisa nulis IG nggak sih di sini? Bisa. Nah, Oke. itu IG-nya. Ya, Follow ya, guys. di Kita ngomongnya nggak guys di sini. Apa? Indra. Kita ngomongnya menyaners. Apa? Follow ya, menyaners ya. Salah. bedanya dengan minggu lalu, hari ini kita cerita tentang Mahapatih Megamendung itu lebih menjurus ke arah yang sifatnya pola penelitian kita di lapangan toh. Cuman ini pola penelitian untuk melihat sekitarnya, bukan untuk masuk ke dalam ya, karena untuk masuk ke dalam kan memang kita tidak punya wewenang untuk menjelaskan itu ya. Nah, Kita hanya menjelaskan bagaimana kita lihat sekelilingnya, tapi tidak menjelaskan bagaimana kita masuk ke Grojogan Sewu ya. Jadi jangan protes menyaners, karena kita hanya sampai pada titik ini menjelaskan daerah luar. Karena kalau daerah dalam kan emang itu rahasia kelompok ya, dan anggap aja kita tidak tahu gitu. benar. Dan ingat ya menyaners ya, aku setiap jam 9 lupa ingatan. Pertama itu. Jadi ini apa namanya? Yang namanya lembu tetap sapi ya, yang namanya Mahesa tetap kebo, yang namanya ayam Tetap ayam. nggak bisa, tetap ayam, yang namanya ayam tetap ayam. Jadi kalau dan ayam adalah sebutan ayam untuk Jawa Barat, bukan Jawa Tengah dan bukan Jawa Timur gitu ya, itu yang untuk antar-antar ya. Jadi ayam bukan sebutan, ayam adalah sebutan untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Titik juga itu sebutan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ayam tidak ada arti yang lain kecuali ayam. Kecuali kalau ada yang mau mengartikan lain, ya monggo gitu. Bagi ARC, ayam adalah ayam dan itu sebutan untuk orang Jawa Barat, bukan untuk orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nggak pernah kan? Dengan orang Jawa Tengah, Jawa Timur nyebut ayam itu ayam. Pernah kan? Pernah. Oke, kalau gitu kita mulai dongengnya hari ini. Indra atau aku yang muter-muter nih? Indra. Apa? Indra. Kayaknya tadi ada. Oke. Let's go. Oke, ayo Indra. Ya. Slide 1 ya? Iya. Teknologi kamuflase sangat diperlukan untuk menutupi objek yang penting. Ya kalau nggak dikamuflase kelihatan. Jadi objek yang penting adalah objek yang harus dilindungi ya. Dan objek yang dilindungi adalah objek yang benar-benar dilihat yang nggak kelihatan. Oke, lanjut. Kamuflase dapat memberi warna yang sanggup menyamarkan dengan lingkungannya. Itu dilakukan oleh militer biasanya. Tapi juga tidak militer juga sih. Misalkan di beberapa tempat seperti tempat yang mau dipakai untuk menyembunyikan sesuatu, biasanya memang jadi gituin. Dan itu bukan hanya untuk militer ya. Lanjut. Kamuflase bisa dilakukan dengan berbagai macam material, dan semuanya sangat tergantung dari kebutuhan di lapangan. Juga tergantung dari seberapa duit yang kita miliki ya. Dan seberapa teknologi yang kita miliki juga. Jadi kalau teknologinya cuma sebatas apa ya sebatas itu dia bisa nutupin gitu. Oke, lanjut. Di zaman sekarang kamuflase banyak dengan menggunakan peralatan yang berwarna kehijauan. Kecenderungannya masih berorientasi pada kamuflase darat. Ya karena rata-rata orang menyembunyikan sesuatu di daratan. Kalau menyembunyikan sesuatunya di lautan mungkin baru teknologi itu mungkin baru dipikirin. Tapi kan saat ini daratan yang disembunyikan rata-rata kok daratan disembunyikan.
rata-rata sesuatu yang disembunyikan itu ada di darat gitu. Saat ini ya Om ya. Ya saat ini. Jadi, kamuflase untuk benda di udara belum dimiliki teknologinya oleh peradaban Kolabendu. Ya, itu teknologi peradaban kalau dulu itu peradaban apa Bu aku nggak tahu ya. Mungkin Aryo yang bisa jelasin tuh peradaban kalau bendu itu apa maksudnya Aryo? Apa peradaban Kolabendu? Oh. Hah? Aku nggak tahu sih Om. Aku nggak tahu Om, bingung aku kayak peradaban Kolabendu tuh. Jelasin dong, Mas Aryo. Itu Om. Kita lupa ya. Iya itu. Aku muter-muter nggak ya? Nggak. Nggak bercanda. Oke. Lanjut ya monggo. Lanjut. Kalaupun ada yang berwarna kebiruan, tetap bukan untuk kamuflase sesuatu yang ada di udara. Ya, rata-rata begitu. Walaupun warnanya biru, kayak tetap aja bukan untuk yang kalau di lautan pun hanya untuk sesaat ya, bukan untuk yang permanen sifatnya gitu. Lanjut Pak. Biasanya kalau biru tuh kalau di game tuh kalau ini Om, kalau misalnya di batu-batuan atau di salju biasanya pakainya. Tahu ya? Air ya. Kalau salju. Emang iya ya? Bukannya agak kalau salju gitu. Kalau salju Kalau warna putih. Ya, mendadak lupa bener sih. Kalau salju bukannya putih Aryo yang digunakan. Oh iya bener Om. Iya, biasanya putih. Kalau putih berarti sapi nggak perlu kamuflase dong di tempat bersalju. Udah nyaru sendiri, Om. Terus blekok juga nggak perlu dong Aryo, blekok. Burung blekok. Belum bangor. Iya bener sih. Oke. Oke lanjut. Kita. Padahal Lulur waktu di saat mendekati akhir dari Mojopahit sangat memerlukan peralatan kamuflase yang bisa menutupi langit. Ya, kita nyebutnya Mojopahit loh. Karena kita tidak peduli dengan yang namanya Majapahit. Aku pedulinya Mojopahit. Oke, lanjut. Karena di zaman itu Mojopahit harus menutupi air terjun Grojogan ya? Grojogan Ya, Grojogan. Sewu yang berasal dari Kahyangan Cakra Kembang. Jadi namanya Grojogan Sewu itu berarti bukan cuma Grojogan 1 ya. Apalagi Grojogan 10 itu juga bukan. Karena Sewu itu artinya 1000. Jadi kalau dikatakan Grojogan Sewu tapi jumlahnya cuma 1, 2, 3 dan masih bisa dihitung di bawah 100 itu berarti bukan Grojogan Sewu. Walaupun 999 juga belum sewu ya Om ya. Belum, itu berarti Grojogan sewu-sewuan gitu. Sewu-sewuan. Kalau jumlahnya 3 bukan berarti Om. Sewu, ini baru sewu-sewuan bukan sewu beneran gitu. Duh, aku nggak tahu apa-apa. Yang ditutupi pun termaksud efek suara yang sangat keras di sekitar air terjun Grojogan Sewu. Cuman kalau suara kadang-kadang masih bocor keluar sih. Jadi kadang-kadang masih kedengaran suaranya. Cuman orang nggak nyadarin kalau itu suara air terjun. Lanjut. Apalagi efek terbentuknya pelangi karena keberadaan butiran air yang sangat banyak dari Grojogan Sewu. Pelangi lebih sering muncul di wilayah itu ya tadinya karena tapi mereka juga menyadari bahwa itu akan jadikan patokan, maka itu juga ditutupin. Lanjut. Efek pembiasan cahaya yang menuju ke air terjun Grojogan Sewu akan membuat pelangi yang sangat indah dan pelangi yang terbentuk pasti lebih dari satu. Pertama lebih dari satu dan permanen ya sifatnya, jadi bukan temporary gitu, bukan sesaat, berarti benar-benar permanen. Dan ini yang menjadi patokan ARC untuk mencari itu. Oh, gitu. Jadi pelanginya nggak bakal hilang gitu? Bakal. Tapi memang tidak gampang untuk mencarinya. Karena lokasi itu tidak gampang di ini. Itu yang kita cari memang seperti itu. Tapi ini udah sampai kenapa? Udah sampai nomor berapa? 11. Sekarang 11. Oh, 11. Oke. Ini next. Lanjut aja. Efek pembiasan cahaya yang menuju ke air terjun Grojogan Sewu akan membuat pelangi yang sangat indah dan 12 berarti sekarang ya? Iya, 12. Iya. 12 berarti ya? Maaf. Pelangi yang terbentuk di Grojogan Sewu adalah pelangi abadi. Aliran air dari Kahyangan Cakra Kembang tidak akan pernah berhenti karena air berasal dari keabadian di Kahyangan.
Nah, jadi grojogan sewu adalah grojogan yang bukan dari bumi ke bumi ya, tapi dari luar bumi ke bumi. Itu berdasarkan dongengnya RT. Oke, lanjut. Pelangi tersebut, kalau bisa terlihat dari peradaban kala bendu, akan dapat memberi petunjuk di mana Majapahit berada. Makanya kita selalu mengatakan itu nggak akan jauh dari daerah Sastrawulan, dan Sastrawulannya itu di mana itu mungkin Aryo yang paham itu. Maaf, aku nggak tahu juga. Takut di Senen. Oh, kan ya Mang Aryo bukan bakul tahu sih. Oh iya benar. Betul, aku nggak tahu. Monggo. Lanjut. Sang Hyang Betara Kamajaya dan Sang Hyang Betari Rati mengizinkan air dari Kahyangan Cakra Kembang turun ke Arcapada untuk menunjukkan bahwa Kahyangan itu nyata adanya dan bukan halusinasi. Karena sudah disadari bahwa nanti akan ini kenapa tape-nya bunyi sendiri coba. Saya nonton tak matiin dulu. Ya nggak apa-apa. Oke. Menarik. Lagunya apa? Menarik. Yo. Kenapa? Gua ambil minum dulu bentar, boleh nggak? Boleh, silakan. Wah, aku ditinggal sendirian. Menyatu. Coba lihat. Mana sih ini? Mungkin dikecilin aja suaranya. Nah, ya udah mati. Halo, kendaraan baru nyoba. Kenapa? Baru nyoba kan mau ini apa namanya? Jadi kendaraan yang ini gitu. Baru nyoba, pasti banyak peralatan yang belum ngerti aku. Liriknya apa tadi? Aku menyadar ada yang bilang kok pas liriknya apa tadi ya? Denger aja loh liriknya. Iya makanya. Oh iya, aku nggak dengar. memang bahwa mereka bisa lihat kayangan, bisa ketemu sama Sangyang, bisa ketemu sama ini, tapi mereka rata-rata tidak ngerti bahasanya gitu kan. Mereka punya bahasa sendiri loh. Jadi kalau ngomong, ada orang ngomong bahwa, oh aku pernah ketemu Bidara ini, aku pernah ketemu Dewi ini, aku pernah ketemu sama Kanjeng Ratu gitu loh sebagainya. Bisa nggak dia nulis Palawa gitu kan? Yang paling penting itu dulu kan. Bisa nggak dia baca, dia ngerti nggak arti bahasa apa ngomong pakai bahasa Sanskerta itu ngerti nggak gitu. Kalau enggak ya mungkin yang dia ajak ketemu beda sama kita gitu Aryo. Dan syarat pertama itu ya harus bisa baca Palawa ya. Kalau enggak ya nggak mungkin. Tapi itu juga kembali lagi sih Om. Kita kalau misalnya emang kita nggak bisa memaksa juga benar. Kita cuma dongeng toh ceritanya ketemunya. Iya. Just oke, lanjut. Oke, lanjut. 15 atau 14 sih? 15. 15 ya? 15 ya? Sang Hyang Betara Kamajaya dan Sang Hyang Betari Rati juga bermaksud menunjukkan bahwa kayangan itu bisa dilihat. Jadi bukan hanya orang terpilih yang dapat melihat. Asal tahu tata krama dan tata cara yang benar, dan itu harus dan mutlak. Pakai tata cara leluhur di Mojopahit. Bukan tata cara bahasa dari daerah yang sangat jauh. Jadi memang tata cara dan bahasanya harus itu gitu kan. Jadi kalau tidak itu ya enggak gitu. Bukan tata cara Majapahit juga ya Om. Beda soalnya. Aku nggak tahu soalnya. Bukan Majapahit. Majapahit. Bukan Majapahit. Aku nggak tahu soalnya. Nah, yang satunya itu. Oke, lanjut. Enggak. Sang Hyang Betara Kamajaya sangat paham akan datangnya zaman kala bendu, di mana kayangan hanya akan ada dalam teori dan seolah-olah sangat sulit dijangkau. Maka sebagai penguasa kayangan Cakra Kembang, beliau mengizinkan air keabadian bisa turun ke Arcapada yang menjadi mata air utama dari Sungai Brantas. Jadi saat ini banyak loh yang bicara bahwa ngerti tapi enggak gitu kan. Ngomong tahu tapi meragukan kalau dikatakan tahu. Ya, mungkin termasuk kita ya Aryo ya. Termasuk kita ya. Oh, kita tuh sangat meragukan. Sangat meragukan kalau kita ini. Kita sangat meragukan. Orang kita selalu cuma dongeng ya Om ya. Jadi jangan percaya banget gitu ya. Jangan percaya dongeng, kita diragukan aja. Benar. Kayaknya jelas tuh kalau kita
bahwa orang itu ngerti dan tidak, itu paling tidak. Coba deh cara ngomongnya beliau bagaimana, cara nulis apa, beliau mesti punya dong, ngerti tuh. Yang namanya Bathara mesti semua huruf di dunia mesti tahu dong, Iya. iya kan? Semua huruf dan abjad di dunia mesti tahu dong. Dan bahkan Masa nggak huruf bisa? zaman kalau bendu aja tahu. Iya. Masa Tapi bisa nggak tahu ngajarin? itu cuma dongeng, tapi itu cuma dongeng Om. Tapi cuma dongeng. Lanjut. Sehingga nanti setelah zaman Kala Subo, agar semua manusia tidak hidup didasarkan atas ancaman dan ketakutan kepada para hyang. Maka nantinya kahyangan harus bisa dilihat dari Arcapada. Karena kayangan atau tempat kadewatan itu bukan tempat untuk mengutuk loh. Dewa itu bukan hobinya ngutuk. Nggak ada Bathara kok senangnya ini. Kecuali kalau cuma satu Bathara sih. Bathara itu sang yang jelek itu ya Arya. Tadi berarti typo apa salah bacanya Indra bener. Ya. Tadi salah bacanya kutuk apa takut jadi dikutuk gitu loh. Oh, Iya. Itu emang udah jalannya Indra berarti. Karena Bathara jati, jadi nggak mungkin sembarangan menggunakan itu gitu loh. Nggak mungkin. Iya bener sih. Sedikit-sedikit ngutuk itu nggak mungkin. Apalagi sedikit-sedikit masuk tempat sampah semua lo nggak mungkin banget itu. Oke, Hmm. 18. daerah di sekitaran turunnya air Amertasari dari kahyangan Cakra Kembang akan selalu terlihat remang-remang. Karena sangat banyaknya butiran air yang turun dan jatuh ke Arcapada. ini jadi patokan kita ya, Mas. Daerah itu memang kecenderungannya tidak pernah terang sampai Terik. apa tuh namanya Terik istilahnya sampai terik gitu. Ya kan? Selalu agak redup dibandingkan daerah yang lain gitu. Itu yang patokan pertama yang kita gunakan untuk mencari di mana Grojogan Sewu berada. Dan secara ini apa namanya telinga juga suara kayak air terjun jatuh itu samar-samar tetap kedengaran kan di lokasi walaupun di situ nggak ada air terjun. Tapi orang pasti mengabaikan itu mungkin suara angin atau apa gitu kan. Dan ini sih Om, biasanya tempat ini ya, kalau misalnya dibandingkan secara secara posisi, secara misalnya ketinggian tempatnya itu, kalau misalnya dibandingkan sama tempat lain pasti berbeda gitu. Ke tingkat tadi kesuram-suramannya itu. Remang-remangnya. Iya. Iya. Ya, beda banget. Iya. Beda banget sih tempat remangnya. Ya, minimal mendekati tempat remang-remang yang ada di dekat itu tuh Arya. Apa tuh namanya? Lemurian yang waktu itu kita datengin itu tempatnya itu kan. Mirip. Lebih redup, padahal matahari terang dan gak ada mendung gitu kan. Benar. Oke, lanjut. Sehingga daerah terdekat dari Grojogan Sewu akan menjadi daerah yang sering turun hujan. Maka mungkin akan lebih sering disebut kota hujan, karena terlalu seringnya hujan turun. Nah, sekarang daerah yang paling sering turun hujan di mana? Karena memang di situ kan proses pembentukan mendungnya sangat tinggi ya. Pertama daerahnya juga redup kan biasanya, dan di situ tempat daerah yang akan sering turun hujan dibandingkan daerah yang lain. Itu yang kita jadikan patokan kedua ya. Iya, tapi kita lanjut. Sampai sekarang belum. Kita ke sana tapi kita belum tahu gitu. Benar. Ya monggo. Oke, lanjut. Sehingga daerah yang curah hujannya tinggi, sangatlah mungkin di situ sudah dekat dengan Grojogan Sewu. Tapi itu baru sudah dekat ya, bukan di Grojogan Sewunya ya. Baru mendekati. Oke, lanjut. Tetapi leluhur tidak bodoh. Maka supaya tidak dicurigai, tempat lain yang jauh juga akan dibuat sering turun hujan. Ya, itu hanya untuk supaya pengalih perhatian ya. Baik dekor juga pasti dibentuk di tempat lain. Lanjut. Nomor berapa yuk? Dua. Dua. Nah. Cuma kadar karbonat yang diakibatkan oleh turunnya air hujan akan berbeda. Meskipun Grojogan Sewu sangat dekat dengan ibu kota, tapi kadar asam dan karbonat yang ada dalam kandungan air hujan akan berbeda, karena sebagian terpengaruh oleh murninya air Amertasari.
selain itu juga ada yang aneh sih di tempat itu. Jadi hujan tuh cenderung membuat orang jadi kulitnya lebih bersih. Nggak seperti daerah lain yang rata-rata habis hujan kusem gitu. Ini enggak. Terus rambut juga nggak rontok-rontok amat gitu di wilayah itu. Kalau apa namanya habis kena Hujan. hujan gitu. Malah lebih bagus gitu. Cenderungnya lebih kayak nyala, lebih mengkilau atau apa itu ya. Ya lebih kayak dongeng gitu lah Arya sebetulnya. Oh iya benar lebih kayak dongeng. Lanjut. Jadi kayak hujan dongeng gitu. Oh, kayak hujan dongeng gitu. Kandungan air yang terkena polusi udara dengan kandungan karbon di udara sangat tinggi pasti akan mengakibatkan kadar soda dalam air hujan juga cukup tinggi. Dan yang aneh adalah kandungan air soda di daerah dekat ibu kota malah sangat kecil. Ya itu dekat dengan ibu kota, tapi kandungan air sodanya kecil. Padahal dia diapit 2 kota yang besar loh. Dan ini apa namanya kandungan itunya nggak kandungan sodanya malah sangat kecil dibandingkan daerah yang sangat jauh dari ibu kota, daerah yang malah lebih kecil dari daerah yang tingkat tingkat polusinya lebih kecil gitu. Itu emang Kan lebih kecil tapi kandungan air sodanya terbentuknya juga lebih besar, harusnya lebih kecil kan, tapi di situ malah lebih besar gitu loh. Jadi dibandingkan dengan beberapa daerah yang agak menjauh seperti di dekat hutan yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau kita ukur kandungan sodanya di situ, kandungan soda di daerah hutan yang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur lebih besar dibandingkan kandungan soda yang turun di air hujan yang ada di dekat Grojogan Sewu itu gitu. Ini aneh. Tapi juga definisi dekatnya juga masih definisi dekatnya kita juga nggak tahu Om. Karena yang pasti lebih dekat daripada aku ke Antartika. Ya, rumahku ke bulan juga Ariel, betul dekat aku ke bulan. Iya benar makanya ini kondisi dekatnya kita juga nggak tahu. Dan ini ya lucu nggak gatal gitu loh kalau kena Indra muter atau aku yang muter. Indra Oh ya, baru aja. Oke. Kalau kenapa? Ya tadi lanjut. Muter ngelek. Oh. Oke. Let's go. Kandungan asam dalam air hujan yang terkontaminasi polusi juga akan mengakibatkan karat yang terjadi karena logam teroksidasi oleh asam dari air hujan. Itu ada dalam reaksi penggaraman ya, di orang kimia pasti tahu tuh, reaksi penggaraman salah satunya itu membuat proses korosi gitu. Dan kalau kita coba di wilayah itu dengan kita pasang beberapa jenis logam, itu enggak cenderung tidak teroksidasi kok di wilayah itu dibandingkan di daerah yang agak jauh ya. Jadi tingkat oksidasinya itu juga kita gunakan untuk patokan untuk mengukur. Oh makin ke sana tingkat oksidasinya makin mengecil, berarti daerah sekitar sana ini gitu kan. Oke lanjut. Namun di dekat Grojogan Sewu kandungan air asam sangat rendah sehingga di daerah terdekat hampir tidak ditemukan karat yang terjadi akibat hujan. Itu bisa kelihatan sih, kan apalagi di dekat sana banyak orang yang pagar rumahnya itu dari ada yang dari logam dan ada yang nggak dicat atau ada yang tapi tidak karatan gitu. Lanjut. Grojogan Sewu juga akan mengakibatkan arah angin yang dapat dilihat dari kecondongan tanaman terutama rumput. Pasti akan cenderung condong menjauh dari pusat angin. Nah, di sini makanya perlu bawa kompas ya. Jadi kompas kita bisa pakai untuk melihat bahwa di koordinat sekian atau arah kecondongan dari tanaman terutama rumput liar arahnya ke sana. Jadi nanti kita bisa nyari sampai muter wilayah gitu kan. Oh, ini daerah ini kira-kira nih karena di daerah sebelah sini angin kecondongan tanamannya ke sini, ini ke sana, ini ke sana itu kelihatan kok. Jelas sekali kalau itu malahan. Jadi nanti kalau misal di titik-titik itu ditarik garis itu nanti bakal ketemu satu titik berarti ya, maksudnya kayak lingkaran kurang lebih gitu. Ke arah tengah gitu loh. Ada yang aneh di tengah itu dan itu abadi loh. Jadi tidak hanya satu hari itu aja gitu loh. Jadi kalau misalkan hari itu aja, oke, mungkin pas angin mungkin pas angin
pernah turun gede di situ terus kemudian membuat tanaman itu kayak tersibak gitu kan. Tapi ini enggak, ini terus karena rutin per 1 atau 2 minggu sekali kan kita datangin itu kita nggak pernah melihat perubahan arah tanaman itu kan, arah rumputnya tetap begitu terus gitu dan kita sesuaikan dengan pencatatan berdasarkan data Kompas kan. Oke lanjut. Oke. Ini ibunya Indra WA aku, Mas Agung ini kayaknya Indra nanyain apa Indra ngasih tahu benar deh ke ibunya lagi live gitu, lagi live. Oh, tadi udah nanya sih, apa udah ngasih tahu sih? Atau bentar di apa? Oh ini kamu nggak bisa akses. Indra satu rumah nggak sama ibunya lagian? Ini lagi di atas, lagi di aku, lagi di apartemen Lagi di apartemen. Di mana? Di beda kamar atau di bentar di atas om, beda lantai. Oh lantai 8. Iya. Ini atau Arya balesin bisa nggak ke ibunya Indra? Kok nggak? Mungkin nanti nunggu di YouTube sih om, aku biasanya gitu kalau misalnya nggak bisa akses biasanya. YouTube aja nggak apa-apa. Pengen lihat dong, pengen lihat live-nya anaknya. Ya. Kalau aku yang balesin bingung aku karena aku tuh nggak pinter ini. Coba Arya WA bentar ke ibunya Indra. Ya, tadi sampai nomor berapa Indra? 27 sekarang. 27. Ya. Oke lanjut dulu Indra, biar Arya yang lurusin itu. Disinilah Kompas bisa digunakan untuk melacak kecenderungan arah rumput liar dan alang-alang. Juga tanaman padi di sawah, yang seharusnya arah condongnya menjauh dari titik utama Grojogan Sewu. Ini kita benar-benar menggunakan kompas untuk melihat arah ya, jadi ini paling gampang sih itu sih, karena akan kelihatan ya tadi aku sudah ngomongin tadi ya, tapi mungkin layak dicoba kalau mungkin bagi teman-teman yang mencari Grojogan Sewu di mana gitu. Tapi ya kita ngomong tapi dengan satu syarat kompasnya bener ya om, karena waktu itu kita nyoba di sana utaranya ada 4. Iya, utaranya ada 4, bener, sempat berubah arahnya. Tapi kita yang paling gampang itu memang selain kompas kita memperhatikan matahari gitu. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Ada gambar sih juga ya tadi ini om. Iya tadi aku udah chat juga. Oke. Juga terkadang adanya angin yang cukup besar akan menunjukkan daerah Grojogan Sewu. Jadi dengan mengamati arah angin, karena angin tidak akan ada yang mengarah ke Grojogan Sewu. Oh. Menjauh ya. Jadi arahnya angin sangat selalu menjauh dari itu karena sumber angin utamanya kan di Grojogan Sewunya, bukan. Makanya arah tanaman pasti akan menjauh dari arah itu condongnya tanaman. Jadi bukan condong mendekati, tapi condong menjauh gitu. Seperti angin tanaman yang kena atau seperti kertas kalau kita kipasin angin pasti akan menjauh dari kipas anginnya gitu kan. Dan itu biasa kelihatan dari ini juga ya, maksudnya dari struktur tanamannya itu, apalagi kalau misalnya tanaman yang tumbuh ke atas tuh cenderungnya walaupun anginnya ke timur, misalnya anginnya ke timur, bentuk condongnya malah bukan ke timur gitu. Iya. Balikannya timur gitu. Dan ini beberapa cara-cara ini yang menjelaskan justru malah mau paling ke mendung ke kita sendiri kan. Iya, benar. Ini gitu. Berdasarkan katanya Bapak Tebing ke mendung ke kita ya. Iya, dongengnya beliau mantap. Oke, mantap. Lanjut. Eksperimen dengan menggunakan peralatan untuk melacak asal angin dapat digunakan dan dijadikan patokan di lokasi untuk melacak di mana daerah Grojogan Sewu yang dikamuflase tersebut. Itu banyak hal yang bisa digunakan. Mungkin yang kalau pakai seperti itu mungkin terlalu mahal ya. Kita tidak menggunakan peralatan yang terlalu mahal kok. Salah satu peralatan yang paling gampang kita ini adalah bendera. Karena bendera itu pasti berkibar gitu. Oke, lanjut Indra. Sehingga dari mana asal angin juga bisa dilacak dengan menggunakan pelacak arah angin yang menjadi pusat dari Grojogan Sewu. Itulah
itu pemberitahuan dari Mahapati Megamendung ke kita ya. Jadi kita benar-benar melacak berdasarkan petunjuk. Jadi bukan karena ini. Ya memang pada dasarnya kita kalau nggak dikasih tahu juga nggak ngerti. Nah, tapi itulah dongeng dari Mahapati Megamendung. Dan ini sudah 30 hari ya. Kayaknya Iya nih, kita mau disclaimer. Hari ini Sedaya sederek menyang ini dia. Gua kedengeran. sedaya sederek menyangers. Ini semua hanya dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya usahakan jangan. Ojo percaya. Sampunan. Ampun pitados. Ingat gunakan brainlysis bukan analisis mambu maheh. Ini lengkap nih, ini disclaimer ini lengkap. Aduh. Oh, udah slide 30 loh. Iya. Kenapa? Enggak, kemarin tuh aku tuh sebenarnya masih agak bingung sih, Om. Karena kan kita sempat ngomong tentang selain Mojopahit waktu itu kemarin itu minggu lalu ya, lupa ya. Itu kita bahas tentang apa ya, hutan apa menta oke Ya, minta oke ya. Minta oke. Minta oke. Oke menta oke gitu loh. Itu apa berarti Om itu? Sebenarnya itu apa sih Om? Menta oke itu apa? Minta oke itu salah satu hutan yang dulu diberikan ke Danang anaknya Wijoyo karena Suto itu kan anak tuh yang iya benar. bikin keraton pertama kali di situ gitu, dan ini akan gampang diketahui hari ininya kan, dari beberapa petunjuk yang ada dulu gitu. Tapi lucu ya, namanya minta oke gitu loh. Minta oke nih gimana ya berarti? Yang jelas minta oke itu adanya di wilayah yang nggak akan jauh dari yang harusnya ada di sebaliknya utara dari Sastrobulan gitu. Sebaliknya utara ya. Jadi sebaliknya utara Sastrobulan ya berarti ya. Sebaliknya utara dari Sastrobulan. Iya. Dan minta oke itu harusnya ada beberapa hal yang bisa dijadikan patokan ya, tapi mungkin beberapa patokannya mungkin nanti kita ngobrol yang nanti aja ya biar cepat selesai dulu di yang jelas ya pokoknya kita kenapa yang jelas kenapa nama kerennya ini ya, hutan minta oke gitu. Iya, hutan minta oke gitu. Oke, siapa tuh saya aku nanya itu aja sih sebenarnya, bingung sebenarnya kemarin tuh hutan apa lupa ya. Ya. Mental oke. Itu kalau makanan jadi mentai. Oke. Mentai oke. Oke, kita lanjut 31 mungkin. Oke. Dapat juga menggunakan beberapa bendera yang dipasang di atas beberapa tiang. Dari arah berkibarnya bendera tersebut akan dapat diperkirakan posisi dari Grojogan Sewu. Jadi bendera itu bisa kita pasang ke berbagai tempat, mungkin nggak perlu harus dekat-dekat banget gitu loh, tapi mungkin bendera satu dan bendera lainnya harus kelihatan, misalkan per jarak 300 meter nanti akan ketahuan itu. Nanti posisinya akan kelihatan kok kayak melingkari wilayah tertentu itu arahnya, dan ini sumber angin kok malah dari tengah gitu. Itulah yang kita lakukan ya, dan kita melakukan tidak sendirian, karena kalau sendirian kan nanti menjaga benderanya ini ya, supaya nggak dicabut orang gitu. Jadi supaya ini arahnya ke sana itu pakai bendera yang paling gampang dan paling murah itu. Kalau misalkan tidak ada bendera pakai kain juga bisa toh, yang penting kelihatan arah berkibarnya kemana gitu. Bendera plastik. Plastik juga bisa, kantong plastik kadang-kadang kalau kurang malahan gitu, kita gunakan apa yang ada di lapangan. Jadi arah itunya itu menunjukkan Grojogan Sewu ada di situ gitu. Lanjut.
Tingkat kejernihan air juga akan berbeda saat mendekati sumber Grojogan Sewu. Karena pasti ada rembesan air yang bocor ke peradaban kala bendu. Airnya juga beda ya. Jadi, walaupun mungkin sudah di downgrade, tapi tetap aja itu masih lumayan bagus gitu. Jadi paling tidak yang bisa kita perhatikan adalah jenis hewan tertentu seperti untuk kayak jentik-jentik nyamuk itu hampir enggak terbentuk di situ gitu. Tapi yang Ya jelas pokoknya hewan-hewan yang mengganggu malah nggak menyukai air itu gitu ya. akan menghindari air itu yang jelas. Oke, lanjut. Kelembaban di udara juga akan berbeda di daerah yang makin dekat dengan Grojogan Sewu. Ya, kayak itu jelas terukur sekali ya. Kalau kelembapan makin mendekat Grojogan Sewu makin tinggi sih. Tapi nanti tiba-tiba kita kebablasan, jadi terus merendah lagi gitu. Jadi kalau ininya di sini gitu, nanti kita dari sini ke sini itu kelembapan membesar, tapi terus mengecil lagi gitu. Karena daerah itu. Dan bisa tiba-tiba kering, bisa tiba-tiba kering di satu daerah itu masalahnya. Iya. Kering. Dan ingat loh ya, Arya, bahwa ini yang kita jelaskan adalah bagaimana meneliti bagian luar Grojogan Sewu ya. Iya. Kita Jadi tidak mengizinkan kita untuk menjelaskan bagaimana masuk ke Grojogan Sewu gitu kan, masalahnya itu kan. Anggap aja kita lupa, Om. Nah, anggap aja kita amnesia mendadak. Amnesia mendadak gitu hari ini. Lanjut. Oke. Monggo. Pembentukan butiran air di tanaman dan embun juga akan lebih cepat di lokasi terdekat dengan Grojogan Sewu. Itu bisa diamatin di saat pagi. Kalau pagi sih mungkin semua wilayah mengembun itu wajar ya. Tapi kalau siang pas panas itu ternyata di situ lebih sering ada embun, lah itu juga bisa dijadikan patokan. Cuman memang embunnya beda sih. Tidak seperti embun pagi gitu memang. Tapi masih terbentuk embun lah paling tidak makin mendekat itu, dan itu lebih sedikit wilayahnya lebih dekat lagi gitu. Oke, aja. Tapi ingat ya, dekat itu relatif ya, Om ya, karena nggak sedekat aku dan bulan. Iya, benar, makanya itu relatif. Aku sama matahari juga nggak sedekat itu gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya dekatnya tuh dekat gimana. Anggap aja amnesia gitu ya. Betul. Oke. Maka ini lanjut. Iya. Maka alat ukur kelembaban udara dapat dipakai untuk melacak keberadaan Grojogan Sewu. Kalau zaman sekarang kan ini nyari kayak gini di Shopee atau di Tokopedia atau di mana udah gampang ya. Jadi itu bisa digunakan karena kita juga menggunakan seperti itu. Lanjut. Atau alat seperti ini yang bukan digital. Karena terkadang yang analog lebih teliti dan akurat dibanding yang digital. Kalau digital jadi intervensi oleh mereka kan. Jadi kita menggunakan yang dua peralatan sih biasanya. Tapi walaupun kita menggunakan yang digital, tapi kalau sudah minta izin dan beliau mengizinkan tuh bisa untuk meneliti. Tapi kalau tidak diizinkan ya nggak bisa. Tapi yang analog tetap akan bisa. Lanjut. Di sekitar Grojogan Sewu seharusnya tekanan udara juga lebih besar dibanding daerah lain. Ya karena kan sumber anginnya di situ ya. Karena pusaran anginnya ada di situ, ya daerah itu akan menjadi daerah yang sangat ini tekanan udaranya lebih tinggi daripada lokasi sekitar. Maka udaranya juga lebih dingin. Walaupun itu daerah rendah bukan daerah tinggi. Oke, lanjut. Maka barometer dapat juga digunakan untuk mengukur tekanan udara, dan makin mendekat Grojogan Sewu seharusnya semakin besar tekanan udaranya. Ya itu tujuannya menggunakan barometer itu sih. Tapi sebelum kita menggunakan barometer ya berarti kita harus mengkotakin wilayah tadi dengan menggunakan pengamatan dari kecondongan arah rumput, kecondongan arah alang-alang dan sebagainya gitu. Terus kemudian bendera arahnya kemana gitu. Kalau sudah ketemu berarti mendekat ke lokasi, kita menggunakan barometer untuk mengukur makin dekatnya seberapa gitu. Oke, lanjut. Oke. Tekanan udara seharusnya makin ke atas berbeda dengan di permukaan. Tetapi akan sangat aneh di daerah dengan ketinggian sama tapi tekanan udaranya berbeda cukup lumayan.
Ya, harusnya kan begitu. Berdasarkan beberapa hukum, pertama untuk menganalisa ketinggian suatu wilayah, biasanya kan menggunakan barometer ya untuk ngecek ya dari ketinggian berapa. Tapi ternyata dalam satu wilayah yang sama itu perbedaan tekanan udaranya sudah berbeda dan itu memang mengarah ke arah Grojogan Sewu. Jadi bukan daerah yang beda ketinggian ya di sini ya. Kita bicara daerah yang sama ketinggiannya. Jadi sangat-sangat aneh kalau daerah yang sama ketinggiannya terus kemudian terjadi perubahan tekanan udara. Oke, lanjut. Dan ya nggak cuma tekanan udara tapi ya maksudnya perubahan semua segala-galanya itu. Iya. Berubah semua. Ya. Oke, monggo Pak Pul. Karena derasnya air yang turun di Grojogan Sewu, makanya daerah yang makin mendekat ke Grojogan Sewu akan makin dingin. Meskipun ketinggian dari permukaan air laut sama. Ya, itu kan harusnya jadi pertanyaan kan. Harusnya kan tekanan udara besar itu akan kecenderungan membuat temperatur lebih rendah. Jadi itu oke. Tapi masalahnya adalah tekanan udara itu biasanya berubah disertai dengan perubahan ketinggian gitu kan. Ini ketinggiannya sama loh. Ketinggiannya sama, tapi kenapa perubahan tekanannya cukup lumayan gitu dan cukup ekstrim sih sebenarnya. Cuman untuk angka tidak kita share di sini ya, karena ini cuma dongeng. Lanjut. Iya betul. Sehingga termometer juga bisa digunakan untuk melacak daerah terdekat dengan Grojogan Sewu. Ya, karena harusnya makin dingin ya. Untuk temperatur memang tidak terlalu ekstrem di sini, tapi tetap ada penurunan suhu. Tapi barometer yang kelihatan jelas. Oke, lanjut. Nomor 43 ya? 22. 42 ya. Maka di ketinggian yang sama dan dalam cuaca yang sama, daerah terdekat dari Grojogan Sewu akan terasa lebih dingin. Itu harusnya ya bisa dijadikan patokan juga ya. Kalau di ketinggian yang sama dan itu adalah tanah yang datar, harusnya kan temperaturnya stabil gitu. Stabil temperatur itu atau nggak bergerak terlalu jauh. Tapi di sini cukup lumayan kok, turunnya lumayan. Yang jelas kalau 5 derajat pasti ada. Lebih turun dulu. Lebih ada jeda di atas 5 derajat. Lanjut. Maka dapat dipastikan pengukuran ketinggian dengan metode ini pasti akan error. Karena tekanan udara di lokasi mendekati Grojogan Sewu memang lebih besar akibat dari angin yang dikeluarkan saat air terjun dari ketinggian kayangan. Dan ini adalah di tanah yang luas, tanah yang datar, bukan tanah yang berkontur. Jadi harus diperhatikan bahwa itu bukan tanah berkontur. Karena itu bukan tanah yang berkontur, maka kalau misalkan terjadi perubahan seperti itu tuh aneh banget gitu. Dan itu lokasinya juga ya segitulah, nggak luas-luas amat sih kelihatannya oleh kita gitu. Tapi sebenarnya mungkin itu menutupi suatu wilayah yang sangat luas. Oke, lanjut. Daerah tersebut juga merupakan daerah yang sangat mudah berkabut karena emang sangat lembab. Ya, sangat lembab karena memang ya di situ banyak butiran air yang agak istilahnya dapat dikatakan bocor keluar dari wilayah Grojogan Sewu yang dirahasiakan itu karena serapat-rapatnya tetap ada bagian yang tetap akan terbuka ke wilayah kita sih. Lanjut. Meskipun daerah itu mungkin bukan dataran tinggi, tapi kelembaban udaranya memang lebih tinggi. Jadi kabut lebih sering muncul di daerah tersebut. Jadi ingat ya, ini bukan dataran tinggi, tapi kabut sering muncul gitu. Nah ini harus dipertanyakan nih di tempat-tempat yang kayak gini ya Om ya harusnya. Iya. Tapi enggak sih, enggak harus. Dipertanyakan sama diperdongengkan Aryo. Oh ya harus diperdongengkan. Oke. 46. Kecerahan sinar matahari juga sangat berbeda di daerah yang mendekat dengan Grojogan Sewu. Ya, karena matahari akan kelihatan lebih besar di situ, tapi tidak menyengat. Tapi akan kelihatan lebih besar. Jadi kalau paling gampang dengan menggunakan kamera foto, kita foto dengan zoom yang sama di jam yang sama. Nanti kita bandingin setelah di print. Setelah di print dibandingin, diukur diameternya pasti beda. Oke, lanjut. Sehingga membakar kertas dengan kaca pembesar di lokasi tersebut akan sangat sulit dibandingkan dengan daerah lain. Itu juga
cara yang kita gunakan berdasarkan petunjuk dari Muhammad Megamendung, seperti itu ya langkah yang kita gunakan. Jadi bukan peralatan yang mahal. Oke, lanjut. Pembentukan fokus dari kaca pembesar juga akan lebih susah untuk menemukan satu titik karena akan selalu ditemui titik yang besar bukan titik yang kecil. Ya makanya itu kecenderungannya lebih membentuk seperti itu. Jadi tidak bisa membentuk fokus yang kecil sehingga nggak bisa untuk bakar gitu. Makanya kadang-kadang bisa dibakar tapi dibakarnya pakai korek bukan pakai kaca pembesar. Kan ada Atau pakai gas dulu. begitu kan kemarin aku bisa om ya pakai korek. Iya, waktu itu emang aku nggak sengaja om, maaf ya, tidak sengajaan itu. Hasil gambar dari kamera baik yang manual maupun yang digital juga akan lebih blur hasil di lokasi itu walaupun sudah dengan kualitas yang sama dengan daerah lain. Itu aja kecenderungan lebih blur karena bagaimanapun juga butir-butir air tipis-tipis itu lewat wilayah itu, jadi cenderung berkabut tadi yang membuat dia lebih blur. Oke, lanjut. Maka dengan kamera yang sama, hasil zoom suatu benda di lokasi tersebut akan berbeda dengan hasil zoom di tempat lain. Ya lain banget. Kalau di situ cenderung tetap tidak begitu jelas. Oke, lanjut. Bahkan menggunakan lensa tele juga akan berbeda karena jarak pandang kamera dengan lensa tele tetap tidak akan sejauh di tempat yang jauh dari Grojogan Sewu. Ya kan ada faktor apa itu namanya wilayah yang disembunyikan tadi ya. Jadi ada bayangan yang sengaja mereka bentuk supaya daerah yang jauh itu menjadi di depan kita. Padahal itu daerah yang jauh sekali sehingga karena itu bayangan dari layar kita zoom ya susah. Lanjut. Noise dari suara alam juga sangat susah difilter kalau makin mendekat ke Grojogan Sewu karena makin peka mikrofon akan semakin terdengar suara alam yang seharusnya tidak ada. Jadi kalau menggunakan mikrofon yang cukup peka itu hasil rekaman yang kita terima di wilayah itu dibandingkan dengan daerah persawahan yang lain yang secara telinga kita anggap suaranya sama itu ada beda banget. Ada noise yang aneh di situ gitu. Oke, lanjut. Telinga juga akan melacak dengung sasrada yang sangat berbeda dengan daerah lain. Di lokasi dekat Grojogan Sewu akan semakin kencang bunyinya. Sasrodoro ya, mungkin Sasrodoro itu denging yang kayak bening di telinga itu dan yang di sini bisa direkam sih sebenarnya, tapi cuman butuh mikrofon yang sangat. Sasrodoro. Oke, lanjut. Hewan yang sangat akrab dengan manusia di sana akan merasa lebih nyaman daripada daerah lain karena getaran dari kahyangan cakra kembang dapat mereka rasakan. Jadi kecenderungan kalau kita melepas anjing kecil, itu akan selalu menuju ke wilayah itu. Jadi ini juga kita jadikan patokan kan, hewan anjing kecil itu kalau kita lepas pasti akan lari ke arah situ, terus bingung di situ. Terus kalau kita pindah lokasi lagi menuju ke lokasi itu lagi gitu loh. Hewan yang lain kita sampai ada 8 anjing yang kita coba selalu mencoba lari ke wilayah itu gitu. Oke, lanjut. Bahkan terkadang hewan seperti itu tidak mau diajak pulang. Iya, ngambek kalau diajak pulang. Itu anjingnya itu apa kalau nggak percaya di sana. Kan pasti langsung kerasan banget di situ. Itu aneh itu. Oke, lanjut. Anak balita juga akan sangat nyaman di sana. Makin mendekat ke Grojogan Sewu akan makin tenang, jadi akan makin jarang menangis. Kalau ini baru eksperimen terhadap 2 orang ya, 2 anak ya. Jadi kita belum belum bisa mengatakan iya apa enggak, tapi paling tidak dari 2 anak kecil ini sudah ada gejala yang sama. Jadi kalau dibiarkan dia berjalannya memilih ke arah mana, dia akan memilih ke arah Grojogan Sewu berada. Jadi bukan arah jadi, sesuai dengan arah bendera yang kita punya gitu kan. Kalau benderanya mengarah ke sana, anak itu ke sana. Selalu begitu kan Aryo? Larinya pasti arah yang sama. Kalau misalnya kita pindah lokasi tetap aja anak itu kayak kerasa aja harus mengarah kemana gitu. Oke, lanjut. Namun hewan berbahaya akan tidak merasa nyaman di sana 57. Dan cenderung akan 57 ya? 57. Ya.
Iya, 57, maaf, maaf. Bahkan ketika ditinggal orang tuanya, sekalipun anak kecil tidak akan rewel karena merasa dekat dengan kahyangan cakra kembang. Malah ketawa iya gitu loh. Yang aku bingung itu aja sih. Tapi ya ini baru eksperimen terhadap dua anak, yang satu balita, satu masih berangkang, yang satunya sudah bisa jalan ya. Tapi ya baru seperti itu. Baru 2 orang, belum banyak. Tapi apakah ini bisa jadi patokan apa tidak ya nggak tahu. Oh, Lanjut. tentu harus diragukan. Hmm. Betul. Oke. Namun hewan berbahaya akan tidak merasa nyaman di sana dan cenderung akan berusaha menjauh dari pusat grojogan Sewu. Tapi waktu mencoba kita tetap pasti bawa ke kandangnya ya. Jadi ketika kandang itu kita taruh ke dekat grojogan Sewu, kepala ular itu pasti akan menjauh dari arah grojogan Sewu gitu. Ya kan area waktu itu kita sampai kita putar kandangnya, tetap pasti dia arahnya akan, kepalanya akan menjauh lagi gitu kan. Waktu itu punya temanku kalau nggak salah dia. Dan ularnya jenisnya mirip sama yang itu. Gitulah menjadi. Spitting cobra, kalau spitting cobra bahaya untuk kita kan. tapi kan lucu juga ketika kita kandangnya kita puter, loh kok dia kepalanya tetap akan menjauh. Jadi dan kayak ada gyroskop kayak apa sih gyroskop apa ya? Kita tahu kan gyroskop apa sih yang gini terus kepalanya tetap gitu loh. Kayak kepala ayam menggor. Jadi kepalanya dia gitu kayak gini. Itu kan. Kurang lebih gitu. Dan kalau kita ajak makin mendekat, dia makin bingung, makin kayak gelisah. Tapi gelisahnya tuh di ujung ini apa namanya, hanya di ujung kandang yang jauh dari posisi itu ya, yang kelihatan banget sih. Oke, lanjut. Tapi cuma dongeng ya, Om. Nah, tapi cuma dongeng sayangnya. Iya, sayangnya cuma dongeng ya. Oke. 59. Meskipun lucu, kucing justru akan merasa tidak nyaman berada di dekat sana. Kalau kucing pengennya menjauh. Kalau anjing malah mendekat, kalau kucing menjauh di lokasi. Dan di tempat itu aku malah. Iya, dengar. Aku kalau di daerah yang aku tidak tahu itu emang jarang lihat kucing sih. Iya. Ya kan kalau kucing di situ cenderung menjauh dan akan keluar dari desa itu dengan sendirinya kan. Anehnya itu kan. Dan nggak pernah lihat kucing sih ya. Nggak ada kucing di situ. Iya, sama sekali nggak ada. Kucing nggak nyaman di situ. Kucing hewan yang nggak akan tahan di lokasi seperti itu. Tapi kalau itu nanti kasusnya hampir mirip dengan ular tadi ya. Ular cenderung menjauh, kucing juga. Tapi kalau kucing kalau kita taruh pasti arahnya perginya menjauh dari lokasi itu. Oke, lanjut. Kucing akan cenderung menjauh dari lokasi itu. Meskipun dipaksa akan tetap berusaha pergi menjauh dari pusat grojogan Sewu. Dari arah pergi si kucing, maka dapat diperkirakan arah belakangnya posisi dari grojogan Sewu. Jadi kalau kucing sama anjing ditaruh, nanti arah anjing ke anjing itu akan mendekat ke sana, tapi kalau kucing akan menjauh dari itu. Jadi arah grojogan Sewu bisa kita lihat dari dua hewan itu juga sih. Oke, lanjut. 60. Oh, ini 60 ya? Iya. Wah, ini hanya dongeng. Suara siapa itu? Suara narator yang selalu dirindukan oleh Menyaners. Iya. Wah, ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya ya ojo percaya. Itu di mana ya? Itu di Kaledonia. Dia di New di negara bagian Prancis. Oh, makanya yang ngomong bule. Gitu. Iya, Om. Kemarin itu, Om, aku juga sempat dengar tentang ini. Apa katanya itu kan ketika hutan apa? Mentah oke itu kan dulu katanya ada salah satu danjang yang menjaga itu namanya Ki Buyut Kuning ya, Om ya? Iya. Ya, itu kan dulu katanya suka memelihara bulus, Om. Gitu.
Itu pernyataannya yang aku tahu ya, pernyataannya itu adalah bulus sak lebak. Itu pernyataan yang aku tahu ya. Pernyataan yang aku tahu. Tapi yang aku bingung, bulus ini apa ya? Bulus ini apa? Karena aku kadang-kadang sekarang tuh aku mulai mempertanyakan ini sebenarnya kadang-kadang leluhur itu juga menceritakan sesuatu tuh apa adanya, saking apa adanya jadi nggak apa adanya. Jadi banget ya. saking apa adanya kita jadi melewati gitu apa yang sebenarnya disebutkan gitu. Malah dianggap kiasan gitu kan, betul apa adanya. Malah dianggap kiasan. Sebenarnya jadi kayak seakan-akan tuh kayak anak TK dijelasin hal yang kompleks gitu loh. Iya. Di daerah Alas Mentawai itu kan orang ngomong bahwa di situ ada bangsa Ratu Ningkajiman dari yang jaga wilayah itu katanya dikuasai oleh Ki Buyut Kuning yang punya bulus sak lebak itu kan, lebak sak bulus. Lebak sak bulus. Nah, iya. Nah, Seperti sekarang ini. masalahnya kan posisi Mentawai itu sebenarnya kalau ngeh beneran itu masih sering kelihatan loh, masih sering kelihatan lebak sak bulusnya itu masih kelihatan. Bulusnya sak lebak apa lebak sak bulus, Aryo? Itu dia, itu yang aku pertanyakan. Coba mungkin Indra tahu lebak sak bulus artinya apa. Dan ingat loh ya, Sawah. kita itu kan Aryo kan pakai belangkon tuh. Iya. Nah, untuk belangkonnya Aryo kayak apa itu kan? Belangkon dipakainya di mana? Di kepala atau di kaki atau di badan? Sebenarnya emang kenapa? Ada apa dengan bentuk ini? Iya ya, mirip sesuatu ya. Mirip apa ya? Mirip bulus. Dan itu dipakainya di atas kan, bukan di kaki kan? Di kepala. Apa hubungannya sama belangkon? Iya, aku nggak pernah pakai belangkon di kaki sih kebetulan Om. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ada menyanders yang pakai belangkon di kaki, aku nggak menyalahkan loh. Ya, iya. Itu jelas ya. Jadi kan maksudnya beliau itu kalau mencari alas minta oke gitu. Kalau mencari alas minta, ya. Kita nungguin. Kenapa? Kalau mencari posisi alas minta oke itu, berarti kan kita juga harus sambil melihat ke atas kan. Nah nanti lebak Harus nyari bulusnya ke atas gitu. Harus nyari bulusnya ini kan Om, berarti kan. Kita kan berarti cara utamanya itu mencari bulusnya ini. Bulusnya ada di atas. Apapun bulusnya ya pokoknya yang berbentuk kayak bulus. Bunder, gede. Enggak gede Om. Karena pernyataannya sak lebak, berarti kan harusnya bulusnya sebanyak lebak. Bukan sebanyak, sak lebak, seekor. Seekor itu gede bener. Iya karena ya Om. Tapi benar juga sih, karena biasanya Om, kalau misalnya ada orang suka sama melihara hewan dan suka banget sama hewan itu, biasanya melihara cuma satu. Iya. Jadi pelihara cuma satu. Hewannya biasanya cuma melihara cuma satu. Jadi kalau misalnya lu bener banget suka banget sama satu hewan, lu punya satu hewan yang akan lu sangat suka, tapi cuma satu gitu loh. Jadi disayangnya beneran gitu loh. Dan itu kan posisinya di atas gitu. Iya, posisi atas. Dan itu bukan hewan kan sebenarnya kan. Kalau melihat mungkin warnanya kuning gitu di atas dan kadang-kadang mungkin nggak kelihatan kuning tapi kelihatan bentuknya, posturnya dari bawah itu kan kelihatan gitu loh. Mungkin dari bawah kayak gini kali ya Om ya? Iya. Atau begini? Ya dari bawah, Aryo, bukan dari atas. Oh dari bawah. Jadi pada saat kita minta petunjuk keberadaan alas minta oke itu, kalau petunjuk kalau permintaan kita diterima, maka di atas akan ada bentuk seperti itu di atas gitu kan. Cuman orang kan nganggap itu alamiah. Alamiah lah langit. Dan terjadi itu waktu kita ke sana waktu itu, ayo. Iya. Dan tapi pernyataan yang penting juga menurut aku ya, karena harus diketahui kalau bulus itu geraknya nggak cepat. Gerakannya lambat. Jadi tidak cepat menghilang. Iya, aku nggak pernah lihat kura-kura bergerak cepat sih Om. Tapi tiba-tiba berubah tempat aja. Iya. Teleport berarti. Kalau itu kelihatan di atas kita, berarti itulah posisi di bawah itulah alas minta oke gitu kan.
Berarti sebenarnya kalau kadang-kadang juga ya Om, kadang-kadang juga iseng juga Om. Mereka juga si bulusnya ini kan suka menampakkan diri. Mm-mm. Mm-mm. Tapi harganya loh. Tapi waktu pas kita menuju ke lokasi itu jelas banget kelihatan kan. Iya, Kita nggak bener-bener posisi bentuknya seperti jelas banget. Tapi fotonya, waktu kenapa? sama Mas Indra waktu kita melihat logo tapak angin yang ada di gunung itu kan semua satu mobil nggak semua kan. Tapi orang di luar tuh ya lihat tapi nggak ngeh kan. Itu apa gitu. Oh iya, waktu itu sama Mas Indra itu ini kita, bukan Indra yang ini, bukan Nunda, bukan. Beda Bukan. Sama beda Mas Indra. Indra itu kita ngeliatin kita nih Nogo gitu. Cucunya kayaknya Om, cucunya Nogo. Gitu. Ya, ya itu Karena kecilnya segunung. kecilnya yang kecil segunung. Bener. Mm-mm. Segunung. Kelihatan Iya, jadi jelas. kepalanya begitu. Motornya tuh panjang banget itu kan kelihatan banget. Iya. Ya tapi orang akan Berarti menganggap itu dari jauh gitu Om. oh iya Mm-mm. kelihatan banget Ini dari keluar tol tuh kelihatan jelas gitu loh. Nggak keluar tol. waktu Indra nggak ya enggak ya nggak ada Enggak, itu Indra ya bentuknya bener-bener Nggak ada. jelas atau kayak sekilas kayak gitu? Jelas Jelas. banget kok. Jelas banget kok ada kepalanya, ada ekornya yang nggak kelihatan karena panjang banget nggak kelihatan ekornya. Enggak di foto itu ya? jelas banget ya. Ada. Dan ini dalam posisi mencari alas minta oke itu juga kita patokannya adalah itu yang di atas gitu kan di atas kita ada ada lebak isak bulus apa enggak gitu kan kalau itu sudah kelihatan oh berarti minta oke ada di sini gitu kan terus patokannya apa-apa lah itu yang harus dirahasiakan dulu karena ini kan karena kita pada cerita pada porsi dongeng kan kita tidak boleh menceritakan secara detail wilayah di apa yang menjadi punjere alas minta oke itu kan. Tapi Itu kalau posisinya lagi tidur atau miring atau gimana? begini, apa sih yang mana nih Indra? Ya itu Indra? Iya. yang dilihat. Iya begini. Oke gini. Oh. Nggak begini maksudnya. Gede banget loh. Gede banget dan biasanya Kenapa? orang di sini kan nggak akan menyadari semua kan. Iya karena dianggap karena itu sih Om, karena emang namanya penyakit bukan penyakit sih Om. Kita juga penyakit amnesia kita kadang-kadang lupa. Tapi itu orang-orang juga bisa lihat. Bisa lihat karena waktu pas kita berhenti kita mampir ke tempat gorengan itu kita nanya Pak itu bentuknya kayak piring ya oh iya oh gede banget ya gitu tukang gorengan cuma gitu tapi terus nggak ngeh Aku aku ingat Om di pas berhenti itu ada foto gajah, ada patung gajah soalnya aku ingat. Aku ada foto juga ya. Ya makanya gitulah. ya makanya Intinya seperti itu. Kayak gitu lah. Nah, ya itulah alas mental oke gitu loh. Iya. Oke. Jadi ini bingung sih Om. Tapi kalau misalnya tapi juga nggak tahu sih Om kalau misalnya ternyata bulusnya ada sebanyak lebak juga sebanyak menemuin lebak kita juga nggak ini sih. Tapi kita juga kalau yang tadi kan cuma sak bulusnya sak lebak gitu kan. Apa lebak kita sak lihat bulus? Apa lebak sak bulus? Lebak sak bulus atau lebak sak lebak gitu kan. Iya kita nggak tahu ya. Ya semoga. Oke. Ya itulah alas mental oke gitu. Oke. Itulah alas mental. Oke. Oke lanjut Indra. oh ini masih ngomongin kucing ya? 61. 61. Karena Sang Hyang Betara Kamajaya itu putra dari Sang Hyang Betara Ismaya dan Sang Hyang Betari Kanastren. Dan kucing bukan hewan yang disukai oleh Sang Hyang Betara Kamajaya, Sang Hyang Betari Rati, dan Sang Hyang Betari Kanastren. Iya, kalau ngerti kayangan cakra kembang dan ngerti kayangan alang-alang kumitir pasti nggak akan ada hewan itu. Karena hewan itu nggak disenengin di sana. Bukan hewan yang digemerin oleh para Betara ya. Lanjut. Oh ya, ada yang nanya lebak itu apa Om? Sawah. Lebak itu sawah. Itu dia. Tapi Bukan. kalau misalnya anjing pada disukain Om berarti Om. Kenapa? Loh kan Berarti kalau anjing disukain Om. Haji Poncosona dari Betari Kanastren, jadi di sana ada dong. Haji Poncosona soal satu anjing 5. Oke, lanjut. Untung peliharaanku ada anjing. Peliharaanku anjing. 62 ya? Iya. Maka secara naluri memang pasti akan menjauh bukan
mendekat karena menyadari adanya Grojogan Sewu. Jadi tidak nyaman untuk hewan itu. Jadi akan cenderung pergi, bukan cenderung mendekat. Karena memang dia tidak diinginkan di situ kan. Sadar kalau dia tahu diri. Oke, lanjut. Tahu diri. Maka dalam dongeng turunnya Dewi Nawang Mulan digambarkan tidak akan ada hewan berbahaya di sana, termasuk kucing juga tidak ada. Ya, dalam cerita rakyat pun begitu kan. Makanya kucing tidak digambarkan di dalam cerita turunnya Dewi Nawang Mulan. Juga hewan berbahaya seperti apa namanya, hewan buas, terus ular, itu nggak ada. Oke, lanjut. Sang Hyang Betara Wisnu sebagai dewa penjaga ketentraman alam raya juga sangat memperhatikan lokasi tersebut. Maka beliau meminta salah satu putra dari Sang Hyang Betara, Indra, turun dan menutupi dari sumber Grojogan Sewu sampai ke batas air jatuh ke Arcapada. Nah, ini indranya sekarang ada di sini nih, indranya. Juga ada yang lagi nonton indranya, Mas Indra. Iya. Jadi akhirnya putra Betara Indra yang disuruh turun untuk menjaga Grojogan Sewu supaya dan menutup supaya nggak kelihatan. Karena kan Betara hujan dan area dia harus mengamuflase dengan seolah-olah kondisi itu kan. Iya, Oke. iya. Lanjut. Tentu saja atas seizin dari Sang Hyang Betara Indra karena putranya yang ditugaskan untuk menutupi turunnya air Grojogan Sewu. Itu artinya beliau ada ya, jadi bukan filsafat beliau itu. Oke, lanjut. 66. Pada masa kala Dworo, baca gimana ya? Dwara. Artinya Pada masa kala Dwara, Sang Hyang Betara Wisnu pernah turun ke Arcapada dan menunggal dengan Sri Aji Jayabaya di kerajaan Dahana Putra. Dahanapura. Dahanapura, maaf. Pura itu artinya kerajaan. Jadi di sini nama kerajaan Dahanapura ya, bukan Kediri. Dahanapura. Bukan Dahanapura. Dan Panjalu bukan Kediri, tapi Dahanapura. Oke, lanjut. Setelah muksonya Sri Aji Jayabaya, kerajaan disembunyikan dan dipegang oleh Mahapati Daha dan menjadi Mahaprabu Locaya di tlatah Daha. Sang Mahaprabu Locaya bertugas menutupi aliran Amartasari dan beliau mempunyai Mahapati dan dari kahyangan Tenjomoyo yang bernama Mahapati Megamendung. Mahapati Megamendung itu putra dari Betara Indra, makanya kayangannya kayangan Tenjomoyo, dan dia yang ditugaskan untuk membuat semua kerajaan menjadi lebih maya kan, jadi lebih tidak jelas supaya peradaban kalau Bendo tidak bisa melihat itu. Lanjut. Sang Mahapati Megamendung merupakan sosok satria yang sangat cerdas dan bisa terbang. Mempunyai kekuatan berupa mendung yang bisa membuat air terjun Grojogan Sewu tidak terlihat. Mendung yang dibikin bukan hanya mendung yang kelihatan ya, mendung yang nggak kelihatan dan bisa membuat nggak kelihatan. Untuk benar-benar mengkemayan satu wilayah yang cukup besar yang dilakukan oleh beliau, dan dari atas ke bawah juga menutupinya bukan hanya di lokasi itu, tapi atas ke bawah benar-benar rapat sampai nggak kelihatan. Oke, lanjut. Sang Mahapati Megamendung juga yang menutupi keberadaan pelangi abadi, sehingga tidak akan mudah terlihat jika tanpa menyan dan tanpa cara yang tepat. Ya pokoknya kalau menggunakan teknologi sekarang itu nggak akan bisa. Kurang menyan sedikit itu nggak bisa pokoknya. Jadi kalau dikatakan pakai cara kearifan lokal nggak akan bisa karena kurang menyan. Tetap Karena arif bukan bahasa lokal ya Om ya. bukan bahasa lokal. Jadi harus pakai kemenyanan lokal. Lanjut. Sang Mahapati Megamendung juga sangat paham atas proses logika peradaban Kalbendu, maka setiap hal yang dilakukan agar dianggap alamiah. Ya, karena beliau sangat ngerti ya, karena yang namanya dewa ya tahu banget dari apa yang dewa itu kan nggak bisa ditipu dan ngerti jangka panjangnya keadaan itu seperti apa, sehingga
dia juga bisa mempersiapkan apapun dengan semua hal yang bisa dipakai untuk membuat supaya tidak diduga orang gitu. Maka tidak mungkin kan kalau Dewi Nawangwulan dengan gampangnya bajunya dicolong gitu loh. Nggak mungkin banget. Sang Mahapati Megamendung juga memberi tanda bahwa Grojogan Sewu ada di timur dari Sungai Berantas. Maka nama Megamendung seharusnya berada di timur Berantas. Itu patokan yang kita ya. Jadi bukan ini dongeng dari dongeng Mahapati Megamendung terhadap ARC. Jadi terus ARC mendongengkan lagi gitu kan. Oke, Lanjut. jadi kita mendongeng kuadratkan. Jadi emang sudah maya. Maya di Maya. Jadi Maya semakin ini. maya. Udah maya Udah dimayakan dongeng lagi. didongengin lagi. Ya, semangat. Iya. Oke, lanjut. Sang Mahapati Megamendung juga yang membuat banyak air terjun di lokasi Grojogan Sewu untuk menutupi suara dari Grojogan Sewu agar efek alam dari Grojogan Sewu tidak terlacak oleh peradaban Kalabendu. Di sekitar situ banyak air terjun sih sebenarnya, tapi ya tetap sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu ini ya, malah tidak terlalu seharusnya suara Grojogan Sewu Dekoinya justru malah tidak kedengaran dari lokasi kan Aryo ya waktu itu. Iya Om, kebetulan aku juga nggak tahu tempatnya di mana. Jadi karena kita juga nggak tahu tempatnya, kita nggak dengar. Oke, lanjut. Lanjut. 73 ya? Iya. Sang Mahapati Megamendung juga yang membuat dan meletakkan tirai putih menjulur sampai kahyangan Cokro Kembang, sehingga keberadaan Grojogan Sewu tidak terlacak. Tidak segampang itu ya melacak itu, pokoknya benar-benar harus ngerti menyan banget itu. Nah untuk ya kalau penanyakan gimana menggunakan menyan itu Aryo yang tahu itu. Oh iya, Om, sorry, ini masih belum jam 11. Aku masih lupa. Oh iya. Iya betul. Oke. Aja aku lupa. Namun kalau jeli maka tirai putih yang dipasang oleh Mahapati Megamendung akan membuat langit kalaupun cerah tidak akan sesebiru langit lainnya, jadi cenderung lebih putih. Jadi akan tetap kelihatan kalau kita jeli itu kita lihat dari mataharinya aja. Matahari dari sini kelihatan seperti itu. Itu begitu pas arah tirainya kira-kira kalau kita sudah prediksi Grojogan Sewunya ada di situ, berarti kita coba melihat dari arah sebaliknya Grojogan Sewu ke arah matahari. Pasti nanti beda bentuknya matahari, beda. Bentuknya bulat sih. Karena ukurannya beda. Lebih blur kan Arya? Tingkat intensitas cahayanya yang paling berbeda sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba kan berubah tempat sangat cepat menjauh. Tapi aku nggak tahu. Maaf. Tiba-tiba lupa ya. Oke, lanjut. 75. Sementara armada yang berada di luar angkasa diperintahkan oleh Sang Mahapati Megamendung agar tidak ada yang bisa mendekati Grojogan Sewu. Jadi dibelokkan semua, jadi semua pandangan dibelokkan. Jadi lokasi itu benar-benar lokasi yang seharusnya bisa dideteksi tapi tidak bisa dideteksi karena ada teknologi khusus yang dipakai untuk menghilangkan itu kan, nggak kelihatan. Oke, lanjut. Tujuh enam ya? Ya. Bahkan secanggih apapun teknologi dari peradaban Kalabendu tetap akan sulit melacak. Karena bagi Sang Mahapati Megamendung semua peralatan peradaban Kalabendu itu sangatlah primitif. Ya. Karena kurang menyan ya. Kurang menyan. Lanjut. Sehingga sekuat apapun kamera yang dimiliki oleh satelit dan stasiun ruang angkasa dari peradaban Kalabendu tetap tidak akan bisa melacaknya. Karena nggak kan bisa mendekati aja nggak, nanti langsung dipindah sangat menjauh gitu. Oke, lanjut. Sang Mahapati Megamendung juga sangat paham bagaimana membelokkan arah lintasan satelit tanpa merasa keluar lintasan. Yaitu teknologi yang super menyan banget itu. Lanjut. Sang Mahapati Megamendung juga sangat paham bagaimana agar pengamatan peradaban Kalabendu justru bukan diarahkan ke Grojogan Sewu. Maka bersama para Hyang sengaja membuat pemandangan yang membuat pengamat di Arcapada justru lebih memilih
yang jauh dan tidak terjangkau oleh peradaban kala bendu. Jadi yang membuat suatu pengalih perhatian supaya prioritas itu justru prioritas yang jauh di luar sana, bukan prioritas yang ada dekat sini gitu. Lanjut. Bahkan teleskop terkuat juga dikecoh dengan teknologi menyan dari Sang Mahapati Megamendung. Ya, sehingga yang dilihat itu yang kejauhan. Jadi diarahkan supaya tidak melihat yang kedekatan. Oke, lanjut. Ada yang dekat malah lihat yang jauh ya. Tugas utama dari Sang Mahapati Megamendung adalah memutus semua pandangan dan komunikasi ke arah kedewatan. Sehingga peradaban kala bendu hanya dapat berteori tentang kahyangan tanpa bisa melihatnya. Kalau sudah putus hubungan itu kan ya begitu, jadi nggak akan kelihatan apapun gitu. Jadi akhirnya kadewatan dengan sebatas teori dan filsafat ya, jadi hilang bagaimana cara menemukan dan bagaimana cara berkomunikasi dengan sana itu. Oke, lanjut. Sang Mahapati Megamendung juga membuat berbagai pola yang seolah-olah menyambung dengan kahyangan. Namun sebenarnya dicoba seperti apapun tidak akan bisa karena malah akan semakin menjauh dan dari kesadaran akan kebenaran keberadaan kahyangan. Itu nggak perlu dijelasin, lanjut aja. Sehingga ajaran yang sebenarnya sederhana akan dianggap ruwet oleh peradaban kala bendu. Dan beberapa malah akan menganggap itu halusinasi karena memang yang halus makin lama banyak di peradaban kala bendu. Yang jelas itu mengatakan matematika itu tidak ada ketika kita hanya belajar PPKN gitu. Jadi ketika orang kemudian bisa ngerjakan, ada yang bisa ngerjakan matematika, yang belajar PPKN, wah itu berarti dia tuh sakti ya gitu. Itu enggak, karena salah belajar gitu kan. Jadi saat ini kan tradisi di negara kita ini banyak yang dirubah sehingga kita kehilangan tradisi asli kita gitu. Oke, lanjut. Jadi kayak seakan-akan mau menghadapi ujian matematika malah belajar PKN ya, Om? Atau malah belajar PKN? Ya, belajar moral, tapi dikerjakan matematika bisa tuh. Iya. Matematika ada kok. Atau yang diajarin malah ini, Om, budi pekerti. Makanya banyak kejadian yang akhirnya orang itu hanya bisa jadi baik tapi nggak jadi sakti kan, karena ajaran kesaktiannya itu dirubah menjadi kata-kata indah gitu loh. Tidak nyambung. Karena kadang-kadang juga ini sih, Om. Jadi ngerjain logaritma pakai berbuat baik. Kata-kata Iya, betul. kata-kata Itu dia. nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Gitu. Oke, Lanjut. kita lanjut 84. Sehingga pola peradaban yang seolah sudah bisa menyambung dengan peradaban kahyangan sebenarnya hanya akan menuju ke titik halu yang maksimal. Jadi istilahnya halu maksimal gitu kan yang terjadi. Makanya Halu. merasa bisa ketemu tapi nggak bisa nulis, merasa bisa ketemu tapi nggak bisa baca tulisannya, merasa bisa ketemu tapi nggak bisa bahasanya gitu. Oke, lanjut. Itu repot sudah. Sang Mahapati Megamendung juga sangat meminimalkan kebocoran aliran Amartasari yang turun dari kahyangan Cakra Kembang sehingga tidak akan ada yang curiga. Kalau bocor sih masih ada tapi nggak banyak gitu. Tapi ya itu lucunya nggak ada yang curiga gitu aja. Oke, lanjut. Kebocoran memang disengaja sampai pada batas tertentu agar mendukung kehidupan yang ada di sekitar Grojogan Sewu. Ya dikit-dikit sih, makanya kadang-kadang ada sedikit loh, kok nggak mendung tiba-tiba gerimis gitu kan. Kadang-kadang ada lokasi seperti itu. Dan kalau ditanyakan apa kata pesawat, lucunya pesawat tidak lewat lokasi itu gitu. Tidak ada satupun pesawat yang lewat lokasi itu, dan sudah diterangkan bahwa satu-satunya pesawat yang pernah mendekat itu cuma Sukhoi yang akhirnya nabrak Gunung Salak. Tapi sebenarnya nggak nabrak sih. Oh iya. Ya, Okay. Lanjut. Gimana itu ya? Namun tetesan kebocoran sudah direduksi agar tidak menambah kekuatan dari peradaban kala bendu. Ya, jadi yang kira-kira akan membuat orang jadi tambah sakti itu dihilangkan di sana memang. Jadi kebocorannya pun tidak akan membahayakan peradaban mereka. Lanjut. Selain direduksi, juga ditambahkan material.
agar ketajaman pandangan mata satu dari peradaban Kalabendu tidak bisa bangkit, sehingga tidak akan curiga dengan keberadaan Grojogan Sewu. Itu nggak bisa jelasin, lanjut aja. Sang Mahapati Megamendung juga yang menimbulkan cita rakyat yang agak meningkatkan tapi juga membuat seolah tidak nyata. Jadi menggeser suatu cerita kenyataan menjadi cerita dongeng gitu. Kayak kita ya, Aryo ya. Atau dongeng menjadi nyata, Om? Atau nyatanya di dongeng? Kalau beliau kan memang tujuannya mekamuflase wilayah, itu kan nyata menjadi dongeng. Kayak kita kan, dongeng. Ya. Iya benar. Kalau kita ini kan emang cuma mendongeng kan? Kita mendongeng-dongengkan. Mendongeng yang sudah ada kita dongengin ulang gitu kan. Jadi menjadi dongeng sahabat, jadi makin bingung gitu. Iya benar. Tujuannya hahihi di hari Rabu gitu. Iya. Lanjut 90 ya. Bahkan beberapa rontal kuno dibuat dan diletakkan di ribuan tahun sebelum peristiwa agar dikira asli. Dan tentu saja mayoritas rontal akan dianggap lontar karena memang banyak cerita terbalik di sana. Karena ya berarti ini makin kelihatan bahwa yang ngomong lontar itu pasti nggak ngerti yang namanya bahasa itu gitu kan, karena harusnya rontal gitu. Ron itu daun, tal nama pohonnya, daun dari pohon tal, harusnya gitu ya. Oke, Arya udah 90 lemmer. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Weh, tadi ada aku. Ini bukan gertakan. Aduh. Oh ya, aku tuh lupa ya. Kemarin tuh kita minggu lalu kita bahas tentang kerajaan apa ya? Mentaoke itu bahas kerajaan apa ya? Mata Doremi maksudnya. Apa? Oh, mata apa? Mata Doremi. Mata Doremi. Oh. Karena kan ada pernyataan orang bahwa Ram itu artinya paling. Jadi orang di Jawa Timur sana ngomong pinter Ram itu paling pinter gitu kan. Dan paling itu kan berarti menunjukkan angka kan. Angka keberapa kita nggak tahu. Mungkin kalau nggak 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3 gitu kan. Tapi Om kayaknya tapi kayaknya sih Om, karena kan pasti leluhur itu menyesuaikan dengan keadaan masa sekarang. Masa sekarang tuh banyak matanya minus. Jadi mungkin harusnya mata min 1 gini. Atau kerajaan mata min 1. Kalau anak muda karena gara-gara gadget berupa HP, tab, laptop, TV dan sebagainya, itu radiasinya rusak mata kan. Jadi mungkin matanya -1 atau -2 gitu kan. Tapi kalau untuk orang dewasa kan kecenderungannya matanya plus, Aryo. Jadi matanya bisa +1, +2, +3 gitu kan. Iya benar sih ya. Bisa mata 1, bisa mata 2, bisa mata 3 gitu ya. Iya. Apa jangan-jangan matanya harusnya sejumlah dengan mata yang ada di kita ya Om ya? Ada 1, 2, harusnya 2 Om ya? Mata 2 Om sebenarnya negaranya. Tapi kan masalahnya karena kena penyakit mata jadi -1, Aryo. Oh iya benar Om. Benar. Kalau mata pakai kacamata jadi 4 matanya. 4 mata. Iya betul. 2 aja sekarang matanya. Iya. 2. Oke. Ya. Ya gitu. Jadi ini ya begitulah. Pokoknya kita bingung aja sebenarnya itu ini kerajaan apa tadi Mentaoke ini. Mentaoke itu nama wilayah yang digunakan untuk mendirikan kerajaan Mata Doremi tadi gitu loh. Iya, Mata Doremi. Ya pokoknya gitulah. Kita nggak tahu. Makanya kan kalau ada wayang nggak di situ, Aryo? Bentar, aku kehilangan wayangku sebentar.
Wayangnya dipindah-pindahin semua. Pas adanya ini. Nah, itu kan kalau melihatnya dari arah kanan seperti ini, jadi kan matanya jadi -1, Iya. kan? Jadi -1 kalau arah depan diputar gini. Nah, kalau begitu juga -1 lagi. Tapi kalau dari arah yang bundernya itu ya, arahkan ke kamera. Nah, itu -2 Aryo malah. Iya, Kelihatan matanya jadi matanya. -2. Matanya jadi ada -2. Gitu. Makanya Ada yang matanya bilang juga, matador katanya. ya. Nanti yang kelihatan di situ kan mata -2, mata -1, mata -2, mata -1 gitu kan. Iya, Itu berarti nggak ada yang lain, nggak ada jenis mata yang lain. gara-gara korban gadget itu minus matanya. Iya, iya. Jadi gitu. Ada yang bilang juga matador. Iya. Apa tuh? Kalau di Spanyol tuh matador apa sih? Yang main Matador. Gitu. Ah, Yang oke. banteng. Jalan-jalan yang main banteng. itu yang paling awal kan itu kan Iya. Matador. Oh, matado, iya benar. Harusnya matado itu harusnya. Iya, Bukan boleh, Mataru. boleh. Katanya bukan Matahari, itu Matador. Matado. Iya. Bukan, ya begitulah ya. Jadi Pokoknya Lanjut. kalau ke mencari alas menta oke tadi, kalau misalkan ketemu lebak Esabulus, itu berarti nanti akan ketemu ada kerajaan Matadoremi tadi gitu kan. iya, Matadoremi. Atau Mata Kalau misalnya kalau misalnya di luar sana ada Matadoremi lagi, aku bingung juga tuh Om. Iya. Dengan arti yang lain-lain lagi aku nggak ngerti deh itu. Jadi kan jelas ya, jadi kerajaan Matadoremi itu atau Matado tadi itu jelas harusnya ada di daerah yang dekat daerah yang bukan dekat sih, memang di daerah alas menta oke tadi yang dibatasin dengan keberadaan itu tadi kan lebak Esabulus itu. Tapi juga harus ada ini sih Om, berarti memang jadi takut. Gak jadi. Kita lanjut saja. 91 silakan. Oke, lanjut. Pembuatan huruf decoy. Oh, belum ya. Pembuatan huruf decoy juga dimulai oleh sang Mahapati Megamendung. Sehingga banyak yang akan bingung kalau membaca Rontal dengan aksara Nagari kuno. Ya karena kan seharusnya kerajaan Matadoremi tadi seharusnya kan melestarikan cara membaca itu. Tapi kenapa kok malah mengganti dengan huruf yang baru gitu kan? Jadi sebenarnya nyambung gak sih gitu dengan Matado gitu. Nah, itu dia. Karena kalau bahkan tulisan yang orang bisa baca bukan malah membuat huruf baru gitu kan. Iya benar. Udah huruf baru jauh lagi Om. Lebih susah lagi. Lebih susah. Dan beda banget gitu loh. Bentuk hurufnya nggak ada satu pun yang mendekati gitu. Iya. Oke, lanjut. Beberapa prasasti Jekoy juga disiapkan. Dan pembuatan bangunan palsu di posisi yang sangat jauh juga dikerjakan oleh sang Mahapati Megamendung. Makanya kenapa ada sastra-wulan-sastra-wulannya di seberang sana gitu kan. Karena itu yang bikin Mahapati Megamendung. Oke, lanjut. Namun, tentu rencana pembuatan bangunan pengalih perhatian juga atas seizin dari Sang Mahaprabu Brawijaya I atau Jaka Sesuru atau Raden Tanduran atau Raden Wijaya. Ya jelas harus ada seizin dari beliau juga, kalau tidak ya pasti dia ngamuk. Oke, lanjut. Semua rencana juga disampaikan kepada Sang Mahaprabu Sri Aji Jayaboyo sehingga semua lokasi seolah-olah ada di tempat yang jauh dan seolah-olah tanah Parahyangan tidak pernah ada kerajaan besar. Ya, karena semua itu didekoikan sedemikian detailnya ya, sehingga orang nggak akan curiga. Jadi kalau mereka sekarang menganggap bahwa itu bangunan yang asli ya monggo gitu. Tapi kan semua kerajaan yang dideko itu masih ada kerajaannya, sehingga kalau misalkan nanti mereka
mereka berusaha membuktikan itu kan sama aja dengan berusaha membuktikan Aryo tinggal di kolong jembatan. Sehingga iya. kamu kan. Jadi kalau kita justru malah menganjurkan lanjutkan aja sana. Karena apa? Kalau kita tahu nanti efeknya seperti apa gitu loh. Karena kan untuk zaman ini kan sudah akan dimulai untuk orang yang rumangsa bisa ning ora iso ngrumangsani gitu kan. Satu persatu loh, sudah mulai loh. Tapi kan yang rumangsa bisa ning ora iso ngrumangsani itu kan dimulai dari yang merusak tatanan, yang ganti tatanan, yang ganti cerita, yang kemudian cerita kebangsaan dan sebagainya gitu kan, yang menceritakan kebangsaan yang jadi ra ngerti bangsane piye gitu. Itu termasuk yang ora bisa ora iso ngrumangsani. Ya, Atau ngomong kebangsaan tapi masih ngomongnya pakai bahasa asing gitu. bukan ngomong bahasa asing Arya. Bahasa asing. Bangsa negara kita gitu loh. Kenapa? Kebangsaannya itu diceritakan bukan kebangsaan negara ini gitu loh. Kebangsaan negara lain. Nah itu pasti juga akan kena masalah karena nanti ini kan sudah akan zamannya sing timah katon timah, sing mas katon mas gitu kan. Jadi sing rumah bisa dengan Raisa Bermasani pasti akan satu persatu dan itu berarti kalau ngelihat dari kondisinya kan setelah 40 kali 3 kan. 40 kali 3 jadi setelah 120 apa nggak tahu. 120 apa satuannya nggak tahu. 120 kilo atau 120 meter atau 120 apa gitu nggak tahu. Oke, lanjut. 120. Ya monggo. Oke, lanjut. 95 kan ya? Iya. Iya. Beberapa adipati juga diberitahu agar mau ikut melancarkan seolah bangunan pengalih perhatian adalah asli. Maka kadang-kadang dulu sering ada penampakan di lokasi itu, atau kalau sekarang mbak coba kalau ada penampakan. Kalau ada penampakan pasti arahnya bukan mengarahkan supaya dia ngerti tata cara zaman dulu, pasti akan menjauh. Bukti paling nyata adalah yang ini yang mengatakan bisa kontak dengan Dangyang atau leluhur yang ada di situ pasti nggak bisa baca huruf tulisannya karena emang dijauhkan dari itu kan. Memang orang kuno. Oke, lanjut. Beberapa mantra juga dipersiapkan agar peradaban Kalbendu semakin jauh dari kayangan dan kadewatan. Ini pernah dibahas, jadi lanjut aja. Mantranya apa? Jika ada benda yang sengaja atau tanpa sengaja memasuki area terlarang karena kecerobohan penjaga garis batas, maka Sang Mahapati Megamendung akan bertindak agar penyusup tidak keluar garis batas sampai batas waktu beralih ke zaman Kolosubo. Jadi bukan dihabisi ya, tapi cuma dibikin supaya tidak bisa keluar. Lanjut. Beberapa bukit juga dibuat oleh Sang Mahapati Megamendung agar bangunan yang disembunyikan juga tidak terlacak dan arah pelacakan agar mengarah ke decoy seperti misalkan Gunung Padang. Ya, itu jelas banget itu. Makanya pada saat kita ungkap kan kita sudah tidak akan mengurusin itu lagi karena kita tahu bahwa itu decoy. Makanya silahkan dibuktikan kalau Anda memang mengatakan bahwa situ ada bangunannya, pasti rawono gitu kan. Lanjut. Sang Mahapati Megamendung juga mempersiapkan gunung yang nantinya harus jadi wiwitan kembalinya Nuswantara. Tapi jika digali oleh yang tidak berhak, maka atas seizin dari Sang Hyang Betara Wisnu, penggali yang tidak berhak akan dihadapkan pada lembut yang akan menyerang tanpa bisa dicegah. Lembut. Itu loh, lembut itu apa? Halus. Tapi lembut yang dimaksud sini, Arya, apakah orang yang halus gitu, terus bedakan dan sebagainya gitu? Oh, Kan enggak. Pokoknya yang sangat lembut, Om. Oh, ini lembut. Makanya belayannya juga bisa menggoncang itu enggak ya? Iya. Ini lembut banget gitu ya, jadi sangat lembut. Halus banget. Oke, lanjut. Baik. Mas Indra. maka sebenarnya Sang Mahapati Lanjut monggo. Maka sebenarnya Sang Mahapati Megamendung inilah yang
yang dengan sangat sengaja membuat peradaban kala bendu terputus total dengan kahyangan. Sehingga kahyangan jadi hanya sebatas teori dari halusinasi dengan teori yang sama sekali tidak nyambung. Ya karena kan mereka punya cerita sendiri, jadi kan mereka tidak mempercaya adanya kayangan, jadi ya sebaiknya nggak usah kenal kayangan gitu kan. Itu yang dimamah Fatih Mega Mendung. Alasannya itu loh, itu bukan karena loh kalau nggak percaya kenapa harus lihat? Ini nggak usah lihat kalian gitu kan. Oke lanjut. Oh, itu juga kita juga itu nggak Om? Kita juga seperti itu nggak Om? Kalau kita tiba-tiba amnesia dadakan sih Aryo. Oh iya bener. Kalau ditanya tuh lupa. Dan ini jadi nggak ada waktunya guys sebenarnya. Aku revisi penyakitnya. Jadi emang kalau misalnya ditanya hilang gitu. Bukan Gitu, cuma makanya. sadar ya. Kalau ditanya Ditanya, oh iya gitu kayaknya. Monggo. Semua adipati dari banyak negara juga mendukung rencana Sang Mahapati Megamendung demi amannya aliran Amartasari dan Grojogan Sewu. itu nggak perlu dijelasin, lanjut aja. Biar cepat selesai. Maka tiap Mahaprabu dari zaman setelah menghilangnya Mojopahit tidak akan bergerak Mahaprabu lagi karena berada di luar dari tanah Parayangan. Tanah para dewa ya, tanah para hyang. Oke lanjut. Parahyangan ya. Bukan parah ya. Parah. Bukan yangnya Aryo parah ya. Oh, Parahyangan, parah. hiang. Parah hiang. Parah kan parah. Parah. Bukan parah ya gitu. Oh. Bukan parah juga. Terus gimana? Ya pokoknya gitu Ndra. Oke lanjut aja 103. Gitulah pokoknya. Maka 103 ya. Maka banyak ajaran yang seolah mirip di zaman setelah itu, namun sebenarnya sangat berbeda dan tidak nyambung sama sekali. Jadi ya itu tadi akhirnya banyak ajaran yang akan mengarah ke orang hanya jadi baik tapi nggak jadi sakti. Total berubah kata-kata indah yang akan membelokkan semuanya itu gitu. Oke lanjut. Sang Mahapati Megamendung memasrahkan semua kunci pembuka kepada Sang Betara Ikling. Dan beliau harus membuka sesuai batas waktu dalam perjanjian seperti yang dinyatakan oleh Kiluro Sabdopalon. Memasrahkan ya, bukan mematahkan ya. Memasrahkan ke Betara Ikling. Jadi Betara Ikling yang nanti punya cara untuk membuka itu gitu. Yang akan menunjukkan bahwa Mojopahit itu ada di Parahyangan. Lanjut. Parahyangan. Sedaya Citro kuno menikahnya Pelan-pelan aja. Bentar. Pelan-pelan aja. Nafas dulu. Tenang aja. Tenang. Gak ada yang Napas buru-buru. dulu. Sedaya Crito kuno menika nyoto kemudian bakal dipurwoni gara-gara saking jumedulipun Sang Jamur Dipo kang sinebar warata sak arcapada kalian angin-angin kagem tutupipun jaman kala bendu tumuju mring kamulyaning Tribuana. Ya udah itu artinya sudah disampaikan. Iya. Itu artinya ini Indra. Artinya pesan sudah disampaikan dalam bahasa yang berbeda-beda. Dan Jadi intinya sudah itu. disampaikan banyak orang. Gitu. Waktunya juga sudah ditentukan gitu ya Om artinya ya. Ya, Ya, pokoknya lihat aja nanti episode berikutnya apa yang menyangkut tentang masalah rumangsa bisa ngeraisong rumangsani itu kan. Apa yang akan terjadi pada yang rumangsa bisa ngeraisong rumangsani. Karena zamannya sudah tidak bisa seperti itu. Makin ke sana harusnya orang sing rumangsa bisa ngeraisong rumangsani harusnya makin berkurang. Harusnya loh. Dan ini ya berarti bisa ngerasain masa ini kita malah senang karena kita jadi tahu oh gitu tuh efeknya gitu kan. karena kalau aku emang nggak bisa Om. Iya, Nggak bisa. Emang nggak bisa aja. Dia emang nggak akan rumongso bisa, emang nggak bisa. Emang nggak bisa. Ya, jadi
kadang-kadang penasaran aja maksudnya dengan orang-orang yang udah bisa nih gimana. Penasaran. Oke, Aryo, gitu. Oke. Dalam minggu depan, jadi kita Kayak akan gitu. membahas tentang Amartasarinya yang ditutupi oleh siapa itu Temanggung Maya Rukmi Iya, kan. Temanggung Maya Rukmi. Jadi kita akan kembali membahas ke mendekat ke bukan selatannya Sosro Wulan ya Om ya. Ya. Jadi kalau sekarang ini kan pemberitahuan dari Mahapatih Megamendung tentang bagaimana cara melacak Grojogan Sewu ya. Kalau besok itu kan dari itu Temanggung Maya Rukmi. Ini loh cara aku nutupin gitu kan. Bukan cara nutupin, cara ngelacaknya gini loh gitu kan. Tinggal hitungan do re mi. Iya. Iya betul. Do re mi. Oke. Do re mi fa sol la si do. Nah, itu dia, betul. Itu dia. Oke. Sudah ya? Ada yang lain? Cukup? Ya, semoga teman-teman itu gimana bacaan Matado tadi kan? Iya. Semoga kita bersama-sama bisa menemukan Matado. Matanya minus berapa? Kalau aku mata minus 5, Om. Oh, iya. Aku karena kalau iya bukan kalau misalnya kalau kebelah 4 aku nggak tahu Om itu namanya mata apa. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Oke, monggo kita akhiri saja hari ini. Sebentar, aku HP-ku update, aku bingung catatannya. Bentar. Oke. Kita pada terima kasih Om. Langsung. Disclaimer total dulu Aryo. Halo. Ya. Maaf suaraku hilang, jatuh alatnya. Kita pada terima kasih. Ada disclaimer total dulu. Oke, disclaimer total. Tentunya teman-teman semua, tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi, hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Beliau ready 25 jam dalam sehari, 2 jam sehari, 8 hari dalam seminggu, 5 minggu dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun. Jadi, tapi cukup harus diperhatikan ya, karena beliau menjawab kurang lebih 3 jaman sekali. 3 jaman kolo. Jadi 3 jaman kali kayaknya. 3 jaman kali. Jadi emang harus bersabar ya. Ini ujian. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih langsung ya Om ya. Kita langsung akhiri hari ini. Oke. Tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitugo Jatijaya Morogo yang telah mau menyediakan data dan menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Mas Agung yang sudah menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide. Juga Indra, terima kasih telah menyumbangkan suaranya hari ini. Terus juga Mas Nogo yang sudah merapikan slide. Bang John gambarnya hari ini luar biasa indahnya. Kemudian juga Mbak Vicky, tentunya Mbak Vicky, Heskel, Om Iwan, dan segelintir tim ARC, Mbak Ade dan segelintir tim ARC lainnya. Dan yang terakhir, terima kasih Chief Eksekutif ARC, Bos Besar Pak Marius Kumono yang sudah memprakarsai ARC hingga hari ini. Sekian ya Om ya. Ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Sampai episode berikutnya tentang petunjuk dari Temanggung Maya Rukmi. Betul. Jadi mantap lah pokoknya. Episode 3 kita akan kembali lagi di episode 36. Kita akan tetap di Pambukan yang Gedung Kencono. Kayaknya kan panjang nih Om. Pembukaan Gedung Kencono ini. Jadi bersabarlah. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama di hari Rabu. Dan tentunya selamat malam, salam sehat dan salam menyan.
Malam menyan. Mari.